Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kasus bunuh diri yang dilakukan ayah tiri sekaligus pembunuh anak di Jakarta Selatan, Alvaro Kiano Nugroho, Alex Iskandar, menjadi sorotan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Reza menilai bahwa meski awam terdengar, kasus bunuh diri di dalam tahanan memang bisa saja terjadi. Kasus tahanan bunuh diri di dalam penjara, kata Reza, sama bahayanya dengan kasus kekerasan antar napi di dalam sel tahanan. Reza mencontohkan kasus tahanan seumur hidup di Cirebon yang pernah ditemuinya di dalam lapas. Tahanan tersebut, kata Reza, sengaja menyayat-nyayat pergelangan tangannya sendiri dan menggores keningnya menggunakan senjata tajam. Kemudian tahanan itu sendiri yang mengobati lukanya menggunakan obat merah. Kekerasan yang dilakukan terhadap diri tahanan itu terjadi berkali-kali selama berada di dalam lapas Cirebon. Bahkan ada yang terpikir untuk membunuh napi lainnya guna membenarkan sanksi penjara seumur hidup yang diterima. Hal ini, kata Reza, sudah sepatutnya menjadi perhatian. Sebab di Inggris misalnya, nilai kerugian akibat tahanan bunuh diri mencapai 1,7 juta pound sterling. Termasuk biaya yang harus polisi bayar sebesar ribuan pound sterling ke pihak keluarga si pelaku bunuh diri. Maka kasus kematian ayah tiri sekaligus pembunuh Alvaro di dalam sel tahanan harus menjadi perhatian serius. Pihak kepolisian harus menambah CCTV, standar perlengkapan tahanan dibatasi ketat, akses ke keluarga dan advokat dibuka memadai. Kondisi fisik dan mental tahanan juga harus dipantau rutin. Namun, kata Reza, di Indonesia hal itu memang sulit terrealisasi. Sebab tahanan atau napi kerap dianggap sampah dan manusia buangan. Sehingga perlakuan terhadap makhluk yang dianggap masyarakat serendah itu pastinya akan buruk. Reza pun mendorong agar pihak kepolisian melakukan investigasi menyeluruh terhadap kematian Alex Iskandar. Harus dicari apakah ada indikasi kelalaian polisi dalam kematian ayah tiri Alvaro. Hal ini tentunya bisa menjadi masukan untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKM. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Terus Bu, nggak adanya itu di mana maksudnya? Saya nggak ngerti itu. Nggak adanya itu udah meninggal, kata Alvaro. Terus tersangka juga tadi jam 8 pagi itu dia juga udah bunuh diri. Gitu. Saya langsung pingsan, saya nggak sadar deh. Terus ngobrol sama kakeknya. Ya itu nanya kakeknya, terus Bu, cucu saya sekarang mana, katanya. Cucu bapak masih dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nanti di otopsi dulu sama orang tuanya Pak. Itu bisa langsung dibawa pulang aja. Nanti kalau orang tuanya Alvaro udah pulang, bapak ibu nanti bisa dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Jangan lupa subscribe ya.